Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini adalah video reaction ya dari channelnya Narwah TV ya. Ini Narwah TV. Tolong di-subscribe channelnya ya. Ini dengan judul Penyesalan Sang Mayat Ketika di Dalam Kubur. Ini dibawakan oleh Ustadz Dasat Latif ya. Yuk kita simak bareng-bareng. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadikan kita untuk melangkah lebih baik lagi. Narwah menjelaskan ada beberapa orang yang menyesal setelah tiba di kubur. Nah sesa alena magai nasabari, maka dia nabikta menyesal mereka sebab apa? Satu, enggan bersedekah. Selama hidupnya dari pagi sampai pagi lagi lembur cari nafkah, bahkan dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan keluarganya, menghalalkan segala cara, dia dapat itu harta, bisa bikin rumah yang mewah, punya mobil yang bagus, punya tabungan deposito yang banyak. Tapi ketika dia meninggal, tidak punya sedekah. Rumahmu, depositomu, mobilmu, bukan kau yang punya. Apa yang kau bawa? Hanya selembar kain kafan. Kaos kaki dilarang. Cincin tidak boleh. Baju tidak boleh. Kain kafan. Kain yang paling murah. Biar bapak pejabat tinggi, biar bapak kaya, tidak dikasih. Kasih tahu kain kafannya sutra. Tidak, kain yang paling murah. Selama kita hidup, parfum yang kita pakai berjuta-juta harganya, tapi begitu kapur bapak mati, apa parfum dipakai? Kapur barus. Maka menyesallah ketika masuk di kubur karena dia tidak bersedekah. Kenapa? Sedekah ini yang membuat kita menyesal. Sebab puasa, haji, zakat, sholat hanya kita nikmati ketika kita lakukan saat di dunia. Ketika bapak sholat, puasa, haji, didapat pahalanya ketika kita di dunia. Tapi yang namanya sedekah, namoni mati nih, biar kita sudah jadi jasad, tinggal tulang belulang, tapi masjid yang kita bangun, sekolah yang kita bangun, pesantren yang kita ikut bangun, selama pesantren, masjid, sekolah itu dimanfaatkan, selama itu kiriman pahala datang kepada kita, meskipun kita sudah dikubur. Ini yang disebut amal jariah. Maka ini masjid belum rampung. Bapak-bapak, sedekah. Saya tidak bisa sedekah uang Ustaz, sedekah dengan otak. Pikir bagaimana supaya bisa maju ini jamaahnya. Saya tidak punya otak Ustaz, tapi saya punya tenaga. Pakai tenagamu menolong agama Allah. Jadi kau security, jaga sandalnya orang. Itu sedekahmu. Saya tentara polisi, gunakan tentara polisi untuk memajukan agama Allah, menolong agama Allah. Saya bukan tentara Ustaz, tidak tahu nggak pintar, tidak tahu uangku. Apa partisipasiku? Jangan kau banyak bicara. Diam kau saja. Tak ada tahu itu orang tidak pernah menyumbang, tidak pernah datang berjamaah, tidak pernah berikut rapat, ngiritik terus panitia dari pangkat-pangkat, dari balai-balai, menyerang terus panitia penghuni masjid. Maka bawa no, itulah pembangun, itulah partisipasi. Maka orang yang tidak bersedekah ketika dia hidup, dia akan menyesal di akhirat kelak. Bapak-bapak, ini yang rumah tak ada di sini, begitu meninggal siapa punya? Ahli waris. Ya bagus kalau rumah tak dipakai pengajian. Tapi kalau nak pakai mesum anak tak, nah bawa mi ceweknya sama siswa kos-kosan nih, nah pakai berzina rumah tak, katek menderita di kubur. Maka sebelum segalanya terjadi, penyesalan itu sedekahlah. Golongan kedua yang menyesal di akhirat kelak, di kuburnya kelak, kata Nabi, adalah mereka yang mendengar panggilan azan lalu dia tidak datang, termasuk yang selalu terlambat. Itu menyesal kau nanti ketika di akhirat. Kau datang memang sholat Jumat, tapi asal orang kau sampai, itu pun kau merokok dulu di depan. Jangan kau dulu masuk, cari caramah, saldo caramah, sambayang pikamat baru masuk. Menyesal kau nanti di kubur. Dengar ini yang selalu terlambat sholat Jumat. Dengar Pak ya,
tanda-tanda mukanya, dan itu terung itu kemarin yang terlambat, itu juga minggu lalu, itu lagi yang terlambat ini mau masuk surga. Dari dua. Jadi patah. Coba kita lihat itu. Sholat 5 waktunya tidak ada. Sholat 5 waktu tidak ada. Jumat saja dia mengaku Islam. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Dan Jumat-Jumat begitu. Mau masuk surga. Coba kita lihat ini. Yang selalu terlambat, dengar baik-baik. Sah sholat Jumat tak? Sah. Tapi tidak ada di buku absen. Ketika hatib sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukunya malaikat daftar hadirnya ditutup. Yang datang sudah tidak dicatat namanya. Di akhirat kelak Anda akan menyesal. Mana namaku di buku absen? Ada kok memang, tapi terlambat. Dan Jumat-Jumat Bapak lakukan. Sudah dikasih tahu begini, tidak ada perubahan. Nah bilang orang Bugis, wita topi na witai. Kucini tompi na kucini ki, eja pina doang. Tapi kate. Itu yang nasindir Allah dalam Al-Quran. Wa tawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, mereka tidak akan berubah. Kasar hatinya, mati hatinya. Kata bahasa hadis, kaswatul qalbi, maka doati. Mudah-mudahan Jumat depan tidak mikir begitu. Coba kita dibilang wali kota, barangkali banyak mau ditandatangan di kantor. Banyak orang datang payang pagli. Tapi kata pengangguran jah. Terlambat lagi datang sholat. Apa modal tak nanti menghadap kepada Allah? Maka akan di akhirat nanti dikubur. Bapak menyesal. Kenapa kasihan saya selalu terlambat? Hayyalas salat. Mari menunaikan sholat. Nabi bilang temannya, di masjid. Apa Nabi bilang? Malas kali. Kenapa? Itu memang di situ selalu duduk sambayang. Itu dia cari pembenaran bagaimana supaya dia tidak datang ke masjid. Anda akan menyesal nanti Pak ketika masuk dalam kubur. Kan pada saat menyesal itu tidak ada lagi, tidak boleh aku lagi kembali. Beda kalau kita pergi ke kampung. Wah menyesal saya tidak bawa laptop. Masih bisa dikirim panter. Ketika masuk di kubur tidak ada lagi. Nah, yang ketiga kata Nabi, orang yang menyesal nanti di akhirat adalah orang yang memutuskan tali silaturahim. Itu nasi salah-salah. Orang yang suka bertengkar, selesai kampret sama cebong, tinggalkan itu. Sudah dilantik presiden, Prabowo sudah jadi menteri, kate masih bertengkar cebong kampret. Ini dekat lagi kita. Desember nanti ini ada lagi Wali Makassar. Silakan berbeda pilihan, tapi jangan bertengkar gara-gara beda pilihan. Kita berpecah belah, termasuk di antara kita. Masjid kadang-kala berpecah belah. Gara-gara apa? Gara-gara beda mazhab. Zaman saya kecil kalau orang berbeda mazhab tidak bertengkar, tidak ribut di medsos. Kita salat subuh, Allahu Akbar. Ternyata di samping kita tidak kunut, tidak diprotes itu. Langsung jadi saja Allah, tidak kunut di samping Muhammadiyah. Itu saja dibilang dulu. Sekarang baku-baki kita di medsos. Seolah-olah kita beda nabi. Sama kiblat tak, sama akidah tak, sama dua kalimat syahadat tak. Masa gara-gara beda mazhab, beda sudut pandang, kita saling memaki, bahkan akhirnya tidak mau datang ke masjid karena dia tidak setuju dengan pendapat ustadz yang ada di masjid itu. Betul. Orang yang memutuskan silaturahim di akhirat kelak akan menyesal. Dan sebelum itu segalanya terjadi, maka penuhi sekarang ini. Kalau Bapak yang tadinya malas bersedekah, pulang ke sholat Jumat ini sedekahlah juga. Yang selama ini masih selalu terlambat sholat Jumat, minggu depan kita lakukan. Datang lebih awal, selesai sholat Jumat, jangkit juga langsung pulang. Ya mungkin nanti itu yang paling terlambat datang, dia juga itu cepat pulang nanti. Dia begini ya. Tanda-tanda beda, itu paling terlambat datang. Begitu Assalamualaikum langsung lompat, dia tahu gitu. Dan dia lagi minggu depan. Nah, apa susahnya Pak? Kita semua punya masalah. Ketika ada masalah seperti ini, selesai sholat Jumat, tinggal 5 menit. Mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah capek mak kasihan. 3 tahun mak ini jadi sarjana tidak punya kerja. Kau melarang saya menyogok. Kau melarang saya nepotisme. Engkau mengharamkan yang dilarang agama. Tapi saya mau kerja ya Allah. Minta pertolonganmu ya Allah.
tidak ada daya dan kekuatan. Kalau engkau menolong saya Allah, tidak ada kekuatan manusia yang bisa menghalangi. Minta nangis kepada Allah, minta kepada Allah sesuai janji Allah. Ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kasih kau. Itu janji Allah. Banyak dosa aku, Ustaz. Apa Allah mendengar saya? Banyak dosa, tak ampunan Allah jauh lebih banyak. Apa Allah tidak mendengar doa orang berdosa? Tidak. Kalau Allah tidak mendengar orang yang berdosa, maka tidak ada doa dikabulkan di dunia. Kenapa tanjak-tanjak penuh dosa jadi semua ini? Kalau orang yang baik itu bukan orang tidak punya dosa. Orang yang baik, dia sadar salah, lalu dia tobat dan dia tidak ulang, lalu dia ganti kebaikan. Itulah orang baik. Kita baru tahu bahwa orang yang terlambat sholat Jumat tidak masuk daftar. Tobat sebentar, ya Allah ampuni saya, ya Allah. Ya Allah, bimbing saya agar saya tidak ulang lagi Jumat depan. Karena tanpa hidayah dari Allah biasanya kita ulang. Maka kita diajarkan doa dalam Al-Baqarah akhir-akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba setelah Engkau berikan hidayah dalam hidup hamba. Dan kalau kita merasa ada musuh tak di sini komplek, sudah segeralah datang minta maaf. Maafkan saya Pak, saya hilang, saya adik, saya emosi, maafkan saya. Sudah minta maaf Ustaz, dia tidak maafkan saya, bukan urusan tak, yang penting minta maaf. Selama masih bilang ke saya kakak, saya dosennya, saya senior, saya pejabat, saya orang kaya, masa saya minta maaf sama dia? Itu setan yang bisik kita seperti itu. Innallaha yuhibbut tawwabina. Allah mencintai bukan yang profesor, bukan yang kaya, bukan yang tinggi jabatannya. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa adalah saling maaf, memaafkan. Semua ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun billahi fi sabilil haq. Barakallahu li wa lakum wa izza'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Oke, sahabat-sahabatku semuanya, itulah ya ceramah sedikit dari Ustadz Dasar Latif ya. Jadi orang yang sudah meninggal itu ada tiga penyesalan. Yang pertama itu adalah sedekah ya, yang kedua adalah sholat ya, maksud sholat itu tidak mensegerakan sholat, dan yang ketiga adalah memutuskan silaturahmi. Jadi itu ya tiga pesan dari ceramah Ustadz Dasar Latif ini. Semoga apa yang kita dengar mudah-mudahan menjadikan kita lebih baik lagi dari hal-hal keseharian kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.